Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup mengenai bencana alam. Anak-anak tahu tidak apa itu bencana alam? Bencana alam merupakan musibah atau kejadian yang tidak baik yang menimpa manusia. Bencana alam itu terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena faktor alam, yang kedua karena faktor manusia. Contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam diantaranya yaitu ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia diantaranya yaitu ada banjir dan tanah longsor. Nah, hari ini kita akan mengenal bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Disimak baik-baik ya. Nah, salah satu bencananya yaitu banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah yang tadinya kering sekarang menjadi terendam air. Kira-kira apa ya yang menyebabkan suatu daerah bisa terendam air? Hayo, ada yang tahu? Faktor penyebabnya diantaranya yaitu yang pertama, saluran air tidak dibersihkan. Coba kalian amati, di sana banyak sampah ya. Nah, itu yang menyebabkan aliran air itu tidak lancar sehingga menyebabkan air tersumbat dan tidak mengalir. Yang kedua yaitu membuang sampah ke sungai. Nah, coba kalian perhatikan, ketika kita membuang sampah ke sungai, aliran sungai itu tidak mengalir dengan baik. Banyak sampah yang menghalanginya sehingga menyebabkan air meluap dan banjir. Yang ketiga yaitu menebang pohon secara sembarangan. Yuk kita perhatikan gambarnya. Jika pohon di hutan ditebang secara sembarangan, apa ya yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu pohon-pohon di hutan akan habis. Nanti hutannya menjadi gundul dan bisa-bisa menyebabkan tanahnya menjadi longsor. Yang keempat yaitu kurangnya daerah resapan air. Nah, biasanya itu kenapa bisa terjadi? Karena banyaknya pembangunan seperti banyaknya gedung-gedung, mall, sehingga menyebabkan daerah kurang resapan air. Nah, itulah beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. Selanjutnya, bagaimana ya cara menghadapi ketika kita sedang kebanjiran? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu kita harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Yang kedua, jangan lupa untuk mematikan listrik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu jangan lupa untuk menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Nah, yang terakhir yaitu pergilah untuk mengungsi jika banjir tak kunjung surut. Selanjutnya, apa ya yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi banjir? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah merawat lingkungan sekitar kita. Nah, jika kita selalu merawat lingkungan kita, insya Allah kita akan terhindar dari banjir karena selokan, aliran sungai itu sudah dibersihkan. Nah, yang kedua yaitu kita harus menghindari membangun rumah di pinggir sungai. Karena jika rumah kita dekat dengan sungai, kemungkinan kita terkena banjir itu semakin besar karena kita dekat dengan aliran sungai. Yang ketiga yaitu lakukan tebang pilih pohon. Nah, ketika kita ingin menebang pohon, kita harus memilih terlebih dahulu mana pohon yang sudah layak ditebang. Supaya apa? Supaya di hutan tetap ada pohon, hutannya tidak menjadi gundul. Yang terakhir yaitu kita harus rajin membersihkan saluran air supaya air mengalir dengan lancar dan tidak ada sampah-sampah yang tersumbat. Itulah materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.